Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya Candida Maria Dircia Syafira Kostamau. Saya selaku moderator dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1, khususnya dari kelas TKJ 1B, mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya selaku moderator akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Stivo Leka selaku pemateri 1. Yang kedua, Rico Lado selaku pemateri 2. Yang ketiga, Rusli Eka Putra Sayuna selaku pemateri 3. Yang keempat, Yurinto Senak selaku pemateri 4. Yang kelima, Martinus Maut Tulanggalu selaku pemateri 5. Dan yang keenam, Candida Maria Dircia Syafira Kostamau selaku moderator. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri 1. Baik, perkenalkan, nama saya Stivo Leka. Saya selaku pemateri 1 tentang pengertian ketiga. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin kebutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya manusia pada umumnya serta hasil karya budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Ketiga adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Ketiga meliputi apa saja? Di dalam ketiga meliputi tentang syarat-syarat ketiga lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Pernaker No. 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Lingkungan kerja meliputi 2. 1. Pengendalian faktor fisika dan faktor kimia agar berada di bawah NEP. 2. Pengendalian faktor biologi, ekonomi, dan faktor fisiko kerja agar memenuhi standar. 3. Penyediaan fasilitas kebersihan dan sarana higine di tempat kerja yang bersih dan sehat. 4. Penyediaan personil K3 yang memiliki kompetensi dan kewenangan K3 di bidang lingkungan kerja. Nama saya Rico Lado. Saya selaku pemateri 2 tentang mengapa perlunya ada K3. Karena kesehatan dan keselamatan kerja merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Apa saja K3 di dalam laboratorium komputer? Pada saat bekerja dengan komputer, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar tidak terdampak buruk bagi kesehatan bahkan keselamatan kita. Yang pertama, beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari efek negatif dari bekerja dengan komputer adalah: yang kedua, aturlah posisi tubuh saat bekerja dengan komputer sehingga kita merasa nyaman. Yang ketiga, aturlah posisi perangkat komputer dan ruang sehingga memberi rasa nyaman bagi kita. 4. Makan, minum, dan istirahat yang cukup. 5. Gerakan badan untuk mengurangi ketegangan otot dan pikiran dan olahraga secara teratur. 6. Sesekali alihkan pandangan keluar ruangan untuk menyegarkan mata. Perkenalkan, nama saya Rusli Eka Putra Sayuna. Saya pemateri ketiga. Saya akan melanjutkan materi apa saja ketiga di dalam laboratorium komputer, yaitu mengatur posisi komputer. Mengatur posisi komputer, posisi monitor. Yang pertama, monitor harus diletakkan di tempat yang tidak memantulkan cahaya lain. Yang kedua, letakkan monitor lebih rendah dari garis horizontal mata. Aturlah cahaya monitor, kontras atau brightness agar tidak terlalu gelap dan terang. Yang ketiga, sering-seringlah mengedipkan mata, minimalkan 5 detik setiap 10 menit. Apabila mata terasa lelah, pijitlah mata secara perlahan dan alihkan pandangan Anda ke tempat lain. Yang kedua, posisi keyboard. Letakkan keyboard di tempat yang mudah dijangkau. Jangan terlalu jauh dan terlalu dekat. Jangan sampai posisi keyboard membuat Anda harus membungkuk atau mengadah. Yang kedua, posisi mouse. Sama seperti keyboard, posisi mouse jangan terlalu jauh
dan terlalu dekat. Usahakan posisi mouse dan keyboard sejajar. Posisi meja dan kursi harus berada dalam posisi yang membuat kita nyaman agar tidak membuat otot kita tegang atau kelelahan. Kursi usahakan yang mempunyai busa dan mempunyai sandaran yang nyaman. Tinggi meja yang baik adalah 55-75 cm dan jarak pandang yang baik adalah 30-50 cm dari monitor. Yang berikut manajemen risiko di laboratorium komputer. Manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja merupakan sebuah usaha dan upaya dalam pengelolaan bahaya yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuannya mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja secara komprehensif, terencana dan terstruktur dalam suatu kesisteman yang baik. Besarnya potensi risiko ditentukan kemungkinan terjadinya kecelakaan dan keparahan yang diakibatkan. Perkenalkan, nama saya Yurinto Senak. Saya akan melanjutkan materi keempat, yaitu faktor internal. Faktor internal meliputi daripada karyawan itu sendiri, seperti bertindak sembrono, terlalu menggampangkan, dan cenderung lalai dalam melakukan tugasnya, dan karyawan cenderung malas menggunakan peralatan kesehatan yang sudah disediakan untuk karyawan dari perusahaan. Faktor eksternal mencakup faktor-faktor yang berasal dari lingkungan seperti tanah atau medan yang licin, pemeliharaan mesin yang tidak baik, kaca jendela tidak dilengkapi dengan tirai, tata letak ruang yang kurang aman, dan adanya peralatan yang rusak sangat berpengaruh dengan keselamatan kerja. Kenalkan, nama saya Martinus Matranggalu. Saya selaku pemateri kelima. Solusi yang kami dapat adalah menghindari kecelakaan kerja, maka 3 mutlak dilaksanakan di semua jenis bidang pekerjaan tanpa terkecuali, baik instansi swasta maupun pemerintah. Budaya hidup sehat dan juga melakukan dengan memasyarakatkan budaya hidup sehat, serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku yang kurang sehat. Harus diikuti oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tersedianya fasilitas dan sarana prasarana yang memadai juga meningkatkan probabilitas kesehatan kerja. Kesimpulan dari kami tentang pemahaman keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah melindungi kesehatan tenaga kerja, meningkatkan efisiensi kerja, mencegah terjadinya kecelakaan kerja, dan penyakit manfaat atau K3 adalah untuk mengantisipasi keberadaan faktor penyebab bahaya dan melakukan pencegahan sebelumnya, memahami jenis-jenis bahaya yang ada di tempat kerja, mengevaluasi tingkat bahaya di tempat kerja, serta untuk mengendalikan terjadinya bahaya atau komplikasi. Bila ada kesalahan kata dalam pembuatan video, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.